Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baiklah, pada pertemuan kali ini untuk mengawali, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan atas bacaan basmalah semoga kita semua bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Seperti pada pelajaran yang lalu telah kita pelajari, kita wajib untuk mengimani kepada hari akhir atau tentang hari kiamat. Di sini saya akan menyampaikan tanda-tanda kiamat. Tanda kecil bersifat dekadensi moral atau rendahnya moralitas manusia. Jadi itu tanda-tanda kecil. Salah satunya adalah jadi moral manusia itu sudah mulai berkurang. Yang dulunya bagus sekarang sudah tidak bagus. Itu termasuk tanda-tanda kecil dari moral atau akhlak daripada manusia. Sedang tanda-tanda besar mengarah kepada semakin dekatnya kerusakan jagat raya atau semakin tidak teraturnya sistem tata surya. Ya, contohnya sekarang matahari ya, itu panasnya luar biasa, ya, tidak seperti dahulu karena sekarang banyak rumah-rumah kaca sehingga memantulkan cahaya sehingga dunia semakin panas. Berikutnya tanda-tanda kecil, tanda-tanda kiamat kecil atau tanda-tandanya. Yang pertama adalah manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya berani meninggalkan suatu kewajiban. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Sekarang sudah banyak orang yang meninggalkan. Kemudian puasa di bulan Ramadan juga lebih banyak yang meninggalkan, ya. Itu tanda-tanda kecil daripada hari kiamat. Yang kedua, sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya dalam berbagai bentuk seperti menghardik, melawan, dan tidak mematuhi perintah orang tua. Nah, di sini banyak anak-anak yang tidak mematuhi perintah orang tua, durhaka, bahkan membunuhnya. Ya, itu sekarang sudah mulai kelihatan, sudah mulai banyak. Yang ketiga adalah zina mulai merajalela dan dilegalkan atau dihalalkan. Jadi zina di mana-mana ada, ya. Bahkan sampai sekarang banyak anak-anak sekolah yang putus sekolah, ya, karena berbuat zina, berbuat asusila sehingga waktu masih sekolah itu sudah hamil. Nah, itu contohnya tanda-tanda kecil harus ditinggalkan. Yang keempat, ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Nah, sekarang sudah mulai agama tidak penting. Jadi contohnya pada pendidikan agama dan pendidikan umum itu seolah-olah pendidikan umum itu diutamakan, pendidikan agama disampingkan. Itu termasuk tanda-tanda kiamat. Yang kelima, manusia kembali menyembah selain Allah Subhanahu wa taala sehingga benar-benar melupakannya. Lupa dengan sesembahannya. Kemudian yang keenam, banyak ahli Al-Qur'an tetapi kelakuannya fasik, yaitu hanya buat bacaan tanpa dipahami dan diamalkan oleh pembacanya. Banyak orang-orang yang hafal Al-Qur'an, bahkan hafal, ya, tapi tidak mengamalkan isinya atau tidak memberikan contoh yang baik kepada sesamanya, kepada orang lain. Berikutnya yang tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Yang pertama adalah terbelahnya bulan, ya. Jadi bulan akan terbelah menjadi 2. Yang kedua, matahari terbit dari arah terbenamnya. Jadi dibalik yang
terbitnya di sebelah timur, terbenamnya di sebelah barat, nanti akan dibalik. Ketika itu ya berarti sudah mulai tutup pintu taubatnya. Jadi matahari itu akan terbit dari terbenamnya pada pagi hari. Kemudian yang ketiga, keluarnya dukhon atau asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Jadi keluarnya dukhon atau asap ya. Bahkan salah satu riwayat asap itu nanti ada yang keluar dari semua lubang manusia. Manusia yang punya lubang, berarti berapa itu dihitung lubangnya manusia, itu besok akan keluar asapnya, dan asapnya itu akan menjadi racun. Jadi seluruh dunia akan kena racun. Itu sudah tanda-tanda besar. Yang keempat, seringnya terjadi peristiwa gempa bumi ya. Sekarang sudah sering gempa bumi, berarti sekarang sudah sebagian seperti itu. Di mana-mana sudah mengalami yang namanya gempa bumi. Jadi kerusakan bumi karena oleh tingkah laku manusia yang tidak mau bertobat, tidak mau mengakui kesalahannya, sehingga alam mulai bicara. Yang kelima, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi ya. Jadi yang hewan-hewan yang aneh itu akan keluar, yang tidak mungkin kita tahu apa itu hewan tersebut. Kita seolah-olah belum punya nama untuk hewan itu. Nah, itu keluar dari dalam bumi. Yang keenam, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Nah, ini sudah merupakan tanda-tanda datangnya hari kiamat atau tanda-tanda besar. Kemudian yang berikutnya, peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Yang pertama adalah alam barzah. Alam barzah juga disebut alam kubur. Ketika manusia itu meninggal dunia, kemudian dimasukkan ke liang lahat atau liang kubur, itu berarti manusia sudah masuk ke alam barzah. Alam barzah itu adalah alam yang membatasi antara alam dunia dan akhirat. Di alam barzah manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk. Jadi sudah mulai merasakan. Ketika manusia itu banyak amal kebaikannya, maka mulai masuk di alam kubur itu sudah merasakan. Ketika manusia itu di dunia banyak kejelekan, banyak perbuatan maksiatnya, setelah dimasukkan ke liang kubur itu sudah mulai merasakan siksanya. Jadi dari awal masuk itu merupakan kunci daripada sukses dan tidaknya nanti di akhirat ya, itu di alam barzah atau alam kubur. Yang kedua, yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihi salam sehingga manusia terakhir dari alam sampai umat Nabi Muhammad yang paling terakhir, semuanya dibangunkan, dikumpulkan di di yaumul ba'ats tersebut, dibangun semua ya. Jadi semuanya bangun, kemudian bangunnya itu bermacam-macam, ada yang mengucapkan hamdalah, ada yang mengucapkan bersyukur, ada yang ucapannya berbeda karena dulu di dunia berbeda amalannya, baik dan buruknya itu nanti di yaumul ba'ats akan kelihatan. Berikutnya yaumul mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia. Setelah dibangkitkan dari dalam kubur, manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi semuanya dikumpulkan di padang mahsyar tersebut, mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dikumpulkan di padang mahsyar semua untuk menerima pertanggungjawaban. Semuanya berkumpul, ya, akan matahari diturunkan. Sementara di situ ada orang yang mandi dengan darah, mandi dengan nanah ya. Itu tergantung amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Yang berikutnya
yaumul mizan. Yaumul mizan yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidup di dunia. Nanti ada yaumul mizan di situ. Lah disitulah nanti ada syafaat Nabi ya. Di yaumul mizan, hari penimbangan amal manusia itu nanti Allah akan membagi 3 golongan ya. Ketika amalnya ditimbang itu lebih baik kebaikannya, berarti orang tersebut akan dimasukkan surga. Ketika amal jeleknya itu lebih banyak daripada kebaikannya, berarti dimasukkan di neraka. Dan ketika amal baik dan buruknya sama, berarti itu nanti akan diasingkan dulu di alam zulmah atau alam yang gelap gulita untuk menunggu pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Orang ini mau dimasukkan ke neraka atau dimasukkan ke surga ketika amal baik dan jeleknya sama. Berikutnya yaumul hisab. Yaumul hisab artinya hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidupnya. Nanti dihitung ya antara baik dan buruknya seperti apa ya. Kemudian pada saat seperti itu seluruh manusia tidak akan bisa memungkiri tentang apa yang telah tertulis dalam catatan amal yang ada. Jadi tidak bisa. Karena apa? Pada saat itu pada yaumul hisab semua terkunci, mulut terkunci, yang bisa bicara anggota badan, kedua tangan bisa bicara, kemudian mata bisa bicara, telinga bisa bicara, kemudian alat kelamin bawah keduanya juga bisa bicara. Nah, di situ akan menjadi saksi. Jadi tidak bisa, mulutnya tidak bisa bicara. Jadi untuk bertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa taala atas yang dikerjakan selama di dunia baik dan buruk. Berikutnya sirat. Sirat adalah titian penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Ya, ditimbang. Setelah ditimbang nanti dari yaumul hisab dan yaumul mizan ya, itu nanti di sini akan melewati sirat tersebut ya, atau titian. Sirat merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebelum masuk surga harus melewati sirat dulu. Nah, sirat inilah di situ nanti ketika manusia di dunia banyak amal kebaikannya, berarti akan melewati dengan cepat ya, laksana kilat menyambar. Kemudian ada yang jalannya memakai kendaraan kurban dulu ya, termasuk hewan-hewan kurban itu akan menjadi kendaraan untuk melewati sirat ya. Semakin orang itu banyak mengerjakan kurbannya, maka semakin banyak atau semakin baik kendaraannya. Nah, itu sirat. Kemudian yang berikutnya surga dan neraka. Selain tadi sudah melewati semuanya, berarti yang terakhir adalah surga dan neraka. Itu sudah yang terakhir. Surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir kelak. Jadi di surga itu semuanya istimewa. Yang di dunia belum pernah ada, di sana itu akan ada ya. Di sana itu penuh dengan kenikmatan. Semuanya dindingnya itu memakai emas ya. Berarti batu batanya memakai emas. Kemudian lantainya juga penuh dengan emas berlian yang pada jatuh ya. Kemudian di surga itu manusia yang masuk di surga itu di sana tidak akan keluar selama-lamanya. Jadi selamanya di surga ya. Jadi tidak akan berakhir. Jadi selama-lamanya
khalidina fiha abada, ya. Di surga itu selamanya. Karena kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan kepada ahli surga itu balasannya bagi orang-orang yang berbuat baik ketika hidup di dunia. Berikutnya neraka. Neraka adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhirat, kelak sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya, neraka itu merupakan tempat yang menakutkan, ya. Kembali di atas tadi, surga itu pintunya ada 8 pintu dan berderetan panjang, ya. Seperti apa? Kalau di sini dikatakan seperti sekolahan, jadi memanjang. Luasnya itu antara langit dan bumi, itu surga. Jadi pintunya 8. Dari pintu 1 sampai ke 8 itu nanti yang masuk di situ beberapa golongan para nabi sendiri, para ulama sendiri, para tabiin sendiri, para kiai sendiri, para ustadz sendiri. Ya, di situ semuanya dipisah semua sesuai dengan golongan masing-masing. Itu pintu surga jumlahnya 8. Kalau di neraka itu pintunya 7, tapi ke bawah, ya. Jadi semakin ke bawah itu semakin panas. Nah, neraka yang paling atas itu nerakanya orang-orang Islam, orang-orang yang beriman dan bertakwa, itu masuk neraka yang paling atas, ya. Kalau neraka yang paling bawah itu nerakanya orang-orang yang fasik, orang-orang yang musyrik, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak punya agama. Pokoknya intinya orang-orang yang punya agama selain Islam itu neraka yang paling bawah, ya. Tapi ada juga neraka yang paling bawah. Siapa itu? Itu orang-orang yang sudah berkewajiban sholat Jumat sampai 3 kali berturut-turut dengan sengaja meninggalkan, berarti itu nanti masuk di neraka yang paling bawah, ya. Termasuk golongan orang-orang munafik. Dikatakan di sana di Al-Qur'an, innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu diletakkan di neraka yang paling bawah, ya. Walaupun agamanya Islam, tapi kalau sudah munafik, ya diletakkan neraka yang paling bawah, ya. Subhanallah, ya. Kita berusaha supaya jangan menjadi orang-orang munafik. Kemudian berikutnya hikmah beriman kepada hari akhir. Hikmahnya atau faedahnya yang pertama, mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala serta memberantas sifat kikir, tamak dan rakus. Yang ketiga, mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti kebiasaan contek, ya, mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, korupsi termasuk mencuri. Kemudian yang keempat, memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Kemudian yang kelima, dalam hidupnya di dunia tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan serta tidak pula dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Kemudian yang berikutnya, menenteramkan batin terutama bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan yang sewenang-wenang sehingga dapat menambah ketabahan, kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan hidup. Ya, itulah, ya, daripada hikmah beriman kepada hari akhir. Ya, silakan kalian pelajari dari atas, dipelajari dengan baik, dengan benar, supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ya. Taatilah semua perintah guru, perintah orang tua, perintah Rasulnya dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus ditaati, jangan sampai ditinggalkan. Apalagi sekarang kalian sedang menjadi murid. Murid itu harus menerima ilmu pengarahan yang disampaikan kepada gurunya.
apalagi sekarang kalian sudah kelas 9, sebentar lagi kalian menghadapi ujian, harus mengikuti semua perintah Allah, perintah orang tua, perintah gurunya, dan perintah Rasulnya. Sampai di sini sekian dari saya. Silahkan kalian belajar dari sumber-sumber yang lain, tidak hanya buku ini ya. Dari sumber-sumber yang lain kalian cari. Saya akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.